dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem saraf pusat. Perkenalkan, nama saya Anika Aulia, saya Devita Dwi Saputri, saya Aisyah Maromah, saya Leni Anggraini, saya Rita Kusuma, saya Hana Afifah, dan teman kami Anfira Yukhoto Jannah. Selamat menyaksikan. Apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf atau sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental seperti berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Dalam menjalankan kajian tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan sistem pusat dengan seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi terbagi menjadi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Saya akan menjelaskan tentang bagian otak besar atau disebut dengan cerebrum. Nah, di bagian otak besar ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada di bagian otak kanan dan juga yang kedua ada di bagian otak kiri. Di mana otak besar ini berfungsi ada empat. Ada lobus frontal, lobus occipital, lobus temporal, dan juga lobus parietal. Lobus frontal berfungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh, di mana lobus ini terdapat di bagian di bagian depan otak. Nah, sedangkan lobus occipital ini berguna untuk mengenali objek lihat lewat indera penglihatan, di mana lobus occipital ini berada di bagian belakang otak. Lobus temporal ini berguna untuk pendengaran atau memori dan juga emosi, di mana letak lobus temporal berada di samping telinga bagian kedua sisi yang sejajar, kedua sisi kepala yang sejajar. Lobus parietal berfungsi untuk menggambarkan sentuhan, gerakan tubuh, perbedaan suhu, dan sensasi nyeri, di mana lobus parietal ini berada tepat di belakang lobus frontal depan bagian otak besar. Baik, saya akan menjelaskan sistem saraf pusat bagian otak kecil atau cerebrum. Otak kecil terletak di bagian belakang kepala, tepatnya di bawah cerebrum atau otak besar. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendali gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Bagian sel saraf pusat selain otak besar dan otak kecil, yaitu medula spinalis. Medula spinalis terletak di sepanjang tulang belakang yang membentang dari tulang bawah otak hingga punggung bagian bawah. Fungsi medula spinalis yaitu membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh lainnya. Sebelum masuk ke fungsi sistem saraf pusat, saya akan spoiler sedikit tentang fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf yaitu menerima, mengolah, dan menyampaikan seluruh rangsangan dari seluruh organ. Nah, untuk sistem saraf pusat berperan dalam mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan. Contohnya, emosi, suhu tubuh, dan lain-lain. Baik, untuk cara kerja sistem saraf pusat sendiri ada dua, yaitu gerak secara sadar dan gerak secara refleks, di mana gerak secara sadar terjadi tanpa disadari dan tanpa disengaja, yang dimana dikendalikan oleh otak. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, untuk gerak sadar yaitu rangsangan akan diterima otak melalui reseptor dan saraf, dan reseptor tersebut akan menyalurkan ke saraf sensorik. Kemudian otak akan menerima rangsangan tersebut dan akan menghasilkan efektor yang dimana melalui saraf motorik terlebih dahulu. Efektor tersebut merupakan gerakan secara sadar, di mana seperti menyapu, berjalan, dan berlari. Untuk gerak refleks sendiri yaitu gerak yang tanpa disadari dan tanpa disengaja, di mana dikoordinasi oleh sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang di sini menjadi koordinasi untuk gerak refleks, yaitu contohnya seperti
jatuh, terpeleset, berkedip, dan lain sebagainya. Untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu otak akan menerima rangsangan melalui reseptor, di mana reseptor tersebut akan menyalurkan ke saraf sensorik. Kemudian setelah otak menerima rangsangan, lalu menghasilkan efektor, di mana melalui saraf motorik terlebih dahulu dan akan menghasilkan efektor tanpa disadari, yaitu seperti jatuh tadi. Sekian. Kemudian penjelasan mengenai pelindung sistem saraf. Sistem saraf pusat didukung dan dilindungi oleh selaput pelindung. Sama halnya seperti otak yang dilindungi oleh kerangka kepala. Terdapat 3 membran yang melindungi sistem saraf pusat dan juga medula, yakni pil meter, arachnoid meter, dan juga dura meter. Fungsi dari adanya pelindung tadi, yang pertama mengedarkan cairan cerebrospinal, lalu menutupi dan melindungi sistem saraf pusat dan juga pembuluh darah. Nah, inilah bentuk otak besar atau cerebrum. Tadi sudah dijelaskan bahwa manfaat-manfaat otak besar ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lobus frontalis. Tempat lobus frontalis di bagian depan otak besar. Dan juga ada ini lobus parietalis. Lobus parietalis ini terletak di setelah lobus frontalis, jadi di tengah-tengah otak depan. Ada juga lobus occipitalis. Lobus occipitalis ini terletak di bagian belakang otak besar. Ada juga lobus temporalis. Lobus temporalis ini terletak di bagian samping kepala otak besar atau di sebelah telinga kanan dan kiri. Selanjutnya adalah gambar sistem saraf pusat, yaitu otak kecil yang biasa disebut dengan cerebellum. Bisa dilihat pada gambar di atas, itu ada cerebellum, medulla, reticular activating system, pons, pituitary glands, hypothalamus, corpus callosum, cerebellum, cerebral cortex, dan thalamus. Baik, selanjutnya untuk struktur dari sistem saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang, di mana memanjang dari otak hingga tulang ekor. Ini merupakan nama lainnya yaitu medulla spinalis. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.